Ardan adalah pemuda desa Lembah Hijau, tidak punya gelar tinggi, tidak punya uang, bahkan tidak punya mimpi muluk. Hidupnya sederhana. Bangun pagi, bantu ayah di ladang, lalu menghabiskan sore dengan membaca buku-buku bekas yang ia beli dari pasar luak. Namun Ardan punya satu kebiasaan aneh. Ia suka menyendiri di hutan, seolah tempat itu memanggilnya. Sampai suatu malam, sebuah badai besar mengguncang desa. Di tengah hujan deras, Ardan menemukan batu aneh bersimbol kuno di antara akar pohon besar. Saat ia menyentuhnya, cahaya menyambar tubuhnya. Tubuhnya panas, jantung berdegup, seolah ada sesuatu yang bangun di dalam dirinya. Keesokan harinya, semua berubah. Ardan mulai melihat sesuatu yang aneh. Saat menatap ayahnya, ia bisa melihat organ tubuh ayahnya seperti bayangan transparan. Ia tahu ayahnya sedang masuk angin berat, bahkan sebelum ayahnya mengaku. Ia bisa merasakan penyakit orang lain, bahkan tahu apa penyebabnya. Awalnya Ardan takut, tapi ia menutup mulut dan menganggapnya hanya mimpi aneh. Ia tidak tahu bahwa takdir sudah menyiapkan jalan lain untuknya. Hari itu Ardan berjalan ke desa sebelah untuk membeli benih. Di perjalanan, ia melihat sebuah mobil mewah yang mengalami kecelakaan. Di dalamnya, seorang kakek tua, tubuhnya penuh luka, napasnya hampir berhenti. "Pak, Pak!" Ardan panik. Ia mencoba menarik tubuh kakek itu, tapi darah terus mengalir. Tiba-tiba, kekuatan itu muncul lagi. Tangannya bergetar. Matanya seperti melihat cahaya dalam kegelapan. Ia tahu tepat di mana tulang kakek itu retak, di mana organ yang robek, dan bagaimana menghentikan pendarahannya. Ardan menutup matanya, memusatkan energi, dan dalam beberapa menit lelaki tua itu membuka mata. "Anak muda, apa yang kamu lakukan?" "Entahlah, Pak. Saya hanya mencoba menolong." Kakek itu bangkit perlahan seperti tidak pernah mengalami kecelakaan. Nama kakek itu adalah Bayu Adinata, salah satu miliuner paling berpengaruh di negeri itu. Pemilik jaringan rumah sakit, pengusaha, dan dermawan terkenal. Ardan tidak tahu. Ia hanya pulang seperti biasa, mengira semuanya sudah selesai, tapi takdir baru saja dimulai. 2 hari kemudian, satu helikopter hitam mendarat di depan rumah Ardan. Seluruh desa heboh, dan dari helikopter itu turunlah kakek Bayu. "Ardan, kau menyelamatkan hidupku," katanya. "Aku tak bisa membalas jasamu, kecuali dengan mengubah hidupmu." Ardan bingung. Kakek Bayu menawarkan bantuan pendidikan, tempat tinggal di kota, bahkan pekerjaan di perusahaan rumah sakit miliknya. Namun ada satu hal yang paling mengejutkan. "Aku ingin kau bertemu cucuku. Ya dokter muda, mungkin kalian bisa berjodoh." Ardan hampir tersedak, ia hanya pemuda desa. Cucu seorang miliuner, mana mungkin? Tapi kakek Bayu hanya tertawa. "Kebaikan tidak mengenal kasta, nak. Cucu sang miliuner bernama Alindra Adinata. Cantik, cerdas, dokter muda lulusan luar negeri." Dan reaksinya saat pertama kali melihat Ardan tidak bisa lebih buruk. "Jadi ini pemuda yang menyembuhkan kakek?" Nadanya penuh keraguan. "Dia hanya pemuda desa, mungkin kakek sedang linglung." Ardan hanya tersenyum canggung, ia tidak marah. Ia tahu ia tampak seperti anak kampung. Tapi bagi Alindra, Ardan bukan hanya kampungan, dia mencurigakan. Baginya, penyembuhan ajaib itu mustahil. "Aku dokter. Aku percaya pada ilmu," ujar Alindra. "Bukan trik atau keajaiban." Ardan hanya mengangguk dan ia tidak berusaha meyakinkan. Karena baginya, orang boleh percaya atau tidak. Ardan mulai bekerja sebagai asisten medis di salah satu rumah sakit milik keluarga Adinata. Awalnya semua dokter meremehkannya. "Anak desa kok kerja di sini? Dia punya koneksi ya? Pasti cuma bawa-bawa map." Tapi hari demi hari kemampuan Ardan tak bisa ditutupi lagi. Ia bisa mendiagnosis penyakit hanya dengan satu tatapan. Ia bisa menyembuhkan luka yang tampaknya mustahil. Para pasien mulai berbondong-bondong datang mencarinya. Banyak perempuan tertarik padanya. Nadira, perawat cantik yang sering salah tingkah. Della, pasien yang pernah diselamatkan. Saskia, sosialita yang kagum pada ketampanan Ardan, dan masih banyak lagi. Alindra mulai merasa terganggu. Ia marah pada dirinya sendiri. Kenapa pemuda yang ia anggap penipu malah jadi pusat perhatian? Kesuksesan Ardan menimbulkan kecemburuan. Beberapa dokter senior merasa tersaingi. Mereka menjebak Ardan, memfitnahnya, bahkan melaporkannya sebagai praktik perdukunan.
Ardan hampir dipecat, tapi kakek Bayu berdiri di belakangnya. Walau begitu, semakin banyak musuh bermunculan. Karena Ardan menyembuhkan gratis, para mafia medis mulai kehilangan uang. Hidup Ardan semakin berat. Suatu malam, rumah sakit kedatangan pasien kritis, anak kecil dengan pendarahan internal yang parah. Dokter-dokter lain menyerah. Alindra menangis karena anak itu adalah keponakan sahabat dekatnya. Dan saat itulah Ardan melangkah maju. Ia memusatkan kekuatannya, menyembuhkan luka-luka yang tidak terlihat, hingga anak itu kembali bernapas normal. Alindra terpaku. Untuk pertama kalinya ia melihat sendiri keajaiban Ardan. Tangannya bergetar. Ardan, siapa kamu sebenarnya? Ardan hanya menjawab, saya cuma ingin menolong. Dan disitulah hati Alindra mulai luluh. Nama Ardan semakin besar. Ia membuka klinik sendiri. Pasien datang dari berbagai daerah. Media menyebutnya dokter ajaib dari Lembah Hijau. Ia menjadi kaya, sukses, dan dihormati. Bukan karena pamer kekuatan, tapi karena ketulusannya menyembuhkan tanpa pamrih. Alindra akhirnya menyadari, pemuda yang dulu ia hina adalah pria terbaik yang pernah ia temui. Ia mendekati Ardan perlahan, dengan cara yang sederhana. Ardan, besok kalau kamu tidak sibuk, maukah kamu menemaniku makan malam? Untuk pertama kalinya, Ardan melihat Alindra benar-benar tersenyum tulus. Tahun-tahun berlalu, klinik Ardan berkembang menjadi rumah sakit besar yang menggabungkan ilmu medis dan penyembuhan energi. Ardan kini kaya raya, namun ia tidak pernah melupakan asalnya. Ia membangun sekolah dan pusat kesehatan gratis di desanya. Dan pada suatu sore yang tenang, di depan mata kakek Bayu, Ardan dan Alindra resmi menikah. Semua orang bersorak. Dari pemuda yang diremehkan, menjadi dokter sakti, kaya raya, dan dicintai banyak orang. Begitulah perjalanan Ardan dari desa terpencil ke puncak dunia. Kekuatan itu memang anugerah, tapi kebaikan hatinya, itulah yang membuatnya jadi legenda.